Umat Tuhan yang dikasihi, kita bersyukur sebab hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita persiapkan ibadah Prapaskah yang ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Prapaskah ketiga ini kita diajak berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Ia memporandakan meja penukar uang dan para pedagang hewan persembahan pun diusirnya. Karena di sana bersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Apakah Yesus juga akan marah ketika ia melihat bagaimana kita menghidupi ibadah kita? Mari kita merenungkannya. Ketika menilik kembali kehidupan kami sungguh tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual. Kami abaikan mewujudkannya dalam keseharian. Di rumah-Mu kami bersyukur. Di kehidupan kami bersungut. Di rumah-Mu kami mendengar kehendak-Mu. Di kehidupan kami melakukan kehendak kami. Di rumah-Mu kami mengaku dosa. Di kehidupan kami berlaku dosa. Di rumah-Mu kami menerima pengampunan. Di kehidupan kami enggan memberi pengampunan. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihanlah kepada kami umat yang berdosa ini. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, yang dimana terambil dari Yesaya pasal 44 ayat ke-22 yang berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Damai Kristus bagimu. Sebelum kita menyimak firman Tuhan, marilah saya mengajak saudara-saudara berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga. Cinta kasih-Mu yang membuat kami ada seperti sekarang kami ada. Ketika kami memasuki Prapaskah yang ketiga ini. Minggu ini kami diajak untuk merenungkan bagian firman-Mu, di mana Engkau melalui Kristus Yesus anak-Mu menginginkan kehidupan iman kami terus bertumbuh. Kami memiliki ruang batin yang kudus, di mana di sana kami boleh berjumpa mendengar suara-Mu. Bersihkanlah ruang batin kami Bapa, untuk pada saat ini sejenak kami mendengar suara-Mu, mendengar bisikan-Mu, pernyataan kehendak-Mu, supaya kami melakukannya.
Melalui mimbar ini, melalui anak-anak-Mu yang Kau persiapkan membacakan bagian demi bagian firman-Mu, kami menanggapi dengan mendaraskan mazmur dan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu melalui khotbah ini. Pakailah semuanya Bapa, supaya apa yang boleh disiapkan ini menjadi alat di tangan Bapa untuk menyatakan kehendak bagi kami kini dan di sini. Pakailah semua perangkat ini, media online yang kami nikmati ini, sehingga di rumah kami pun kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di surga, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk menyimak, mendengarkan, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil di Minggu Prapaskah yang ketiga pada saat ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 22. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai 22. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana,
cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini tema yang bersama-sama akan kita simak. Tema ini diambil dari bacaan Injil tadi di ayatnya yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan ini? Yesus menyatakan kepada kita bahwa tubuhnya adalah kediaman Allah. Adalah bait Allah yang sesungguhnya di mana orang berjumpa dengannya. Di dalam Dia kita menemukan hidup. Namun seringkali justru kita mencari hidup itu dalam budaya uang, materi. Mengandalkan uang dan lupa bahwa kita pun adalah tempat kediaman Allah. Itu kata Jean Vanier. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita mencoba membandingkan bacaan atau Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain, misalnya Injil Matius, Markus, Lukas, ada sedikit perbedaan. Dalam narasi Injil Yohanes atau cerita Injil Yohanes, nampak sekali bahwa Yesus itu tidak hanya satu kali bertandang datang ke Yerusalem. Injil-Injil lain menceritakan ini hanya satu kali. Yesus pelayanan di Nazaret, Galilea dan sekitarnya, lalu kemudian masuk ke Yerusalem, di sana dihakimi, ditangkap, disalibkan. Tapi Injil Yohanes tidak demikian. Setidaknya 3 kali Yesus itu merayakan Paskah, berkunjung ke Yerusalem. Yohanes mencatat dalam Yohanes 2 tadi ayat 13 dan seterusnya, lalu kemudian Yohanes 6 ayat 4 dan Yohanes 11 ayatnya yang ke-55. Saudara-saudara, frekuensi kedatangan itu cocok dengan irama kehidupan beragama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dewasa setidaknya dalam Paskah wajib datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kurang lebih Yesus umurnya ya sudah dewasa, lalu kemudian 3 kali ia mengunjungi Yerusalem. Karena kewajiban agama ini, saudara-saudara, kedatangan para peziarah, ini peziarah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang asing yang menjadi dan menganut kepercayaan Yahudi. Dari berbagai tempat ini mereka datang ke sana, ke Yerusalem. Nah, kedatangan para peziarah dari berbagai tempat ini meningkatkan keramaian, kerumunan. Keramaian ini dimanfaatkan oleh para pedagang hewan kurban di lingkungan bait Allah, bait suci. Jadi rupa-rupanya ini dari dulu, di mana ada kerumunan, keramaian, di situ ada penjual, ada pedagang. Di mana ada jalan yang ramai, yang begitu banyak orang, di situ ada orang yang berjualan. Ada orang yang berjualan di trotoar, bahkan mengambil bahu jalan dan lain sebagainya, mendekatkan pada orang-orang yang membutuhkannya katanya. Saudara-saudara, perkara melanggar atau tidak seringkali itu bukan urusan utama. Urusan utama adalah
omset. Omset meningkat pesat kalau orang ramai. Saudara-saudara, di situ di mana hewan-hewan kurban diperjualbelikan, mereka mendapatkan uang itu. Lalu ketika Yesus menjumpai para pedagang ini, disebutkan di bait Allah, di manakah sebenarnya persisnya posisi hewan-hewan kurban itu diperjualbelikan? Ya, tentu saja bukan di pusat bait Allah itu atau di dalam ruangan yang kudus itu. Saya kira bukan di sana. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, saudara-saudara, ada 3 kata berbeda yang diterjemahkan dengan bait Allah. 3 kata itu, yang pertama hieron, sebenarnya lebih tepat diartikan dengan tempat suci. Lalu kemudian oikos, yang mengacu pada rumah dan bangunan itu. Dan kemudian ada kata naos, yaitu bait sekinah. Masing-masing kata ini punya arti sendiri. Kata hieron, tempat suci, terjemahan Alkitab kita menuliskan bait Allah. Ini dalam ayat yang ke-14 dan 15. Bait Allah di sini menunjukkan kepada seluruh kompleks bait Allah, termasuk halaman bangsa-bangsa yang boleh diinjak oleh orang-orang bukan Yahudi. Jadi ada pelataran, ada halaman disediakan di sana yang juga bisa diinjak oleh orang yang bukan Yahudi. Dan rupanya disinilah yang menjadi tempat penjualan hewan. Saudara-saudara, meskipun ini berada di luar bangunan yang suci itu, di pekarangan yang boleh diinjak oleh orang asing, namun sebagian di situ lokasinya, tanahnya justru dipakai untuk tempat penjualan hewan. Akibatnya apa? Sudah barang tentu semakin kecil porsi untuk orang-orang yang bukan Yahudi ini. Dari tempat halaman inilah kemudian hewan-hewan ini dibawa ke yang disebut halaman Israel, untuk selanjutnya diserahkan kepada imam yang akan mempersembahkannya di mezbah di depan bait suci itu. Jadi ada macam-macam tempat, ruangan, lalu perpindahannya sudah jelas. Melanggar tempat itu berarti sebuah hukuman. Saudara-saudara, bisa dibayangkan keramaian pasar ini dalam kompleks bait Allah itu. Ini peluang besar. Banyak orang yang membutuhkan hewan kurban. Jelas adalah lebih mudah membawa uang yang masuk dalam saku dari tempat yang jauh ketimbang direpotkan menuntun membawa hewan kurban itu sampai di bait Allah itu, di kompleks bait Allah itu. Belum lagi nanti hewan yang mereka bawa harus lolos uji kelayakan. Ada semacam panitia yang akan melihat hewan ini layak tidak, halal tidak, untuk dikorbankan. Ada yang cacat enggak? Saudara-saudara, sedangkan jika mereka membeli di kompleks bait Allah itu, bait suci itu, sudah ada stempel layaknya, sudah ada stempel halalnya. Di situ mereka tinggal bayar lalu kemudian serahkan. Praktis kan? Akibatnya bisnis yang dikuasai oleh petinggi Yahudi yang berkolaborasi, kerjasama
dengan para imam, dengan otoritas bait Allah ini makin tajir, makin besar, makin memperkaya mereka. Mereka menjual hewan-hewan kurban itu dengan harga yang tidak wajar, berkali-kali lipat. Para penukar uang mencari untung setinggi-tingginya. Mengapa uang itu harus ditukar? Ya, karena uang yang berlaku di bait Allah adalah mata uang bait suci sendiri. Mata uang lain tidak berlaku, mata uang Romawi tidak kudus. Saudara-saudara, Yesus menjumpai suasana pasar ini. Orang telah mengubah rumah bapaknya menjadi tempat berdagang, tempat mencari untung, tempat mencari uang. Kita dapat membayangkan suasana pasar terjadi di kompleks bait Allah itu. Ada keributan, tawar-menawar, teriakan, suara binatang dan suara uang yang jatuh ke lantai ketika Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang itu keluar dari bait suci. Para pedagang dan penukar uang itu mencoba untuk bertahan. Sama ya, setiap orang pasti mempertahankan periuknya. Ketika digusur, diusir dan seterusnya, mereka akan bertahan mati-matian. Mereka berteriak dan marah. Semua kacau balau di tempat itu. Yesus dengan cambuk dan dengan cinta untuk rumah Bapaknya tidak tahan melihat tempat suci berubah menjadi tempat bisnis mencari keuntungan uang itu. Tindakan Yesus diartikan yang dipakai tema hari ini. Sebab cinta untuk rumahmu telah menghanguskan aku. Ini dikutip dari Mazmur 69 ayat 9. Kutipan ini oleh Injil Yohanes dipakai untuk menjelaskan makna dan akibat penyucian bait suci yang dilakukan Yesus. Penyucian ini menunjukkan komitmen komitmen Yesus untuk rumah Bapa, tempat Allah berkemah di tengah-tengah umatnya, hadir, ada, eksis di tengah umatnya itu. Tetapi cintanya yang menyala-nyala itu juga akan menghanguskan Yesus. Yesus tahu resiko yang akan ditanggungnya. Masa lampau telah diubah menjadi masa depan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 17. Kata akan. Penyucian dalam hal ini, tindakan Yesus membubarkan pasar di bait Allah itu akan menjadi alasan penting nantinya untuk menangkap, untuk membunuh, menyingkirkan Yesus. Saudara-saudara, dalam kemarahan mereka, para pedagang dan penukar uang segera menemui bos mereka, para imam bait suci. Orang-orang Yahudi, para imam menuntut tanda legalitas dari Yesus bahwa ia punya hak untuk menyucikan bait Allah itu. Dari mana haknya itu? Dari mana kewenangan atau wewenang yang ia lakukan itu? Yesus tidak menjawab secara langsung. Namun ia mengatakan, runtuhkan bait ini. Runtuhkan naos ini. Yesus tidak mengatakan aku akan meruntuhkan bait Allah ini. Seperti kemudian dituduhkan kepadanya oleh saksi-saksi palsu ketika nantinya Yesus dihakimi. Runtuhkanlah bait ini. Kata perintah imperatif ini mengandung arti ganda. Yang pertama,
yang akan menjadi penyebab keruntuhan bait Allah sebenarnya bukan ulah Yesus, melainkan orang-orang yang justru menantangnya. Nabi Yeremia pernah menubuatkan bahwa ketidaksetiaan orang-orang Israel pernah menyebabkan keruntuhan bait Allah atau bait suci di Shilo. Waktu itu belum ada di Yerusalem. Dan akan membawa keruntuhan lagi bagi Kenisa Salomo ini. Yeremia 7. Saudara-saudara, artinya dengan menolak Yesus yang datang dari Allah, orang-orang Yahudi sendirilah pada dasarnya yang menjadi penyebab keruntuhan bait Allah itu. Mereka sendirilah sebenarnya yang menjadi penyebab di mana bait Allah sudah berubah fungsi menjadi sumber bisnis, sumber pemasukan, sumber uang itu. Ini kemudian faktanya terjadi pada tahun 70 Masehi. Ketika Injil-Injil ini ditulis, bait Allah benar-benar diruntuhkan oleh pasukan Romawi sebagai pembalasan dari pemberontakan orang-orang Yahudi. Tadi makna yang pertama, yang kedua. Lanjutan kalimat, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara-saudara, perkataan ini memang tidak mudah untuk dicerna begitu saja. Ini sebenarnya menyadarkan bahwa untuk orang-orang Yesus berbicara tentang bait Allah, bait suci yang lain, yakni bait tubuhnya sendiri yang akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yesus, firman yang menjadi daging, telah nyata menjadi kediaman Allah. Ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah menyatakan dirinya, inilah anakku, kepadamu aku berkenan. Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati, bersama-sama ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itulah Allah dapat dijumpai. Inilah bait Allah yang sesungguhnya. Dalam Yesus orang berjumpa dengan kasih, dengan pengampunan dan damai sejahtera yang semula seharusnya terjadi dalam bait Allah. Ironis, orang memperjumpakan atau orang berjumpa justru sekarang yang terjadi di bait Allah itu pasar, orang berebut mencari uang. Bukan mendapatkan menjumpai apa yang namanya kasih, apa yang namanya pengampunan dan damai sejahtera. Saudara-saudara, disinilah kita mengerti kemarahan Yesus. Di bait Allah seharusnya orang mengalami perjumpaan dengan Allah itu. Nyatanya kini berubah menjadi pasar. Jelas, yang dimaksud bukan semua pasar punya konotasi jelek. Tentu tidak. Namun pasar bait Allah ini yang menjadi jahat. Ya, sangat jahat. Karena memakai kekudusan, korban, ritual sebagai kedok untuk mencari uang. Kalau pasar pecah kulit, pasar kopro, pasar tomang, pasar apapun, jelas memang betul nyata-nyata pasar. Tidak pernah menjual kekudusan, tidak pernah menjual ritual, menukarkannya dengan uang. Tapi ini di bait Allah justru demikian. Saudara-saudara, Yesus melihat bukan Allah yang disembah dan dipuja di bait Allah itu, namun uang telah menjadi berhala. Uang telah menjadi momok dan tembok besar, menghalangi orang untuk berjumpa dengannya, dengan Allah. Saya bisa membayangkan disitulah puncak kemarahan Yesus. Saudara-saudara, pada masa kini pun kita dikepung
oleh kultur uang. Uang tidak digunakan untuk membantu orang agar berkembang dan memperoleh akses terhadap barang-barang yang mendasar, tetapi menjadi tujuan pada dirinya. Ancaman bagi dunia sekarang ini dengan ekonomi globalnya bukan hanya kapitalisme yang tidak terkendali, tetapi komersialisme yang keterlaluan. Saudara-saudara, kapitalisme, komersialisme, penguasaan uang ini sekarang menjadi batu uji. Ketika orang-orang di negara-negara miskin mengharapkan dapat tertangani dengan vaksin virus corona 19 ini, justru negara-negara maju, negara-negara beruang menguasai sebagian besarnya. Saudara-saudara, iklan-iklan dibuat untuk membentuk budaya, pikiran, imajinasi konsumtif, dan uang menjadi rajanya. Gambar-gambar dan kata-kata klise yang menyesatkan dipelajari dengan sungguh-sungguh sebagai budaya marketing, digunakan untuk menawarkan dan menjual produk. Rumus misi perusahaan bukan lagi rahasia. Mereka harus menimbulkan keinginan dan kebutuhan akan barang-barang yang bukan kepentingan mendasar dan mudah dipakai. Ini kemudian sulit untuk ditolak. Anda dan saya kalau tidak memakai produk tertentu, rasanya kok saya ketinggalan zaman, rasanya kok saya nggak tahu apa-apa, dan rasanya kita dipermalukan. Itulah hebatnya budaya marketing sekarang. Uang telah merampas tempat yang maha suci, bait Allah itu. Yesus yang terluka dan menjadi marah karena pelecehan terhadap bait suci Yerusalem, rumah Bapaknya. Ia juga pasti berteriak, marah karena pelecehan tubuh kita sebagai bait suci. Kemarahan Yesus ini adalah kemarahan yang tepat. Oleh karena benar-benar bait suci itu dilecehkan. Kemarahan orang-orang pada saat ini tentang penodaan agama, pelecehan agama dan seterusnya, sebenarnya hanya kulitnya aja. Bukan hal mendasar. Orang bisa marah ketika syariat agama mungkin ada yang dilecehkan. Tetapi orang akan diam ketika uang bagiannya memadai, bahkan berlebih. Orang akan diam ketika melihat bahwa uang menjadi raja, sekalipun harus menjual kekudusan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bukankah kita juga dipanggil untuk menjadi rumah tempat tinggal Allah? Dalam Injil ini, Injil Yohanes, Yesus menyatakan kalau kita melakukan dan mencintai sabdanya, melakukan firman-Nya, mengerjakan kehendaknya, Ia dan Bapaknya akan datang dan tinggal di dalam kita. Bukankah ini merupakan fungsi mendasar dari bait Allah? Allah tinggal di dalam kita. Allah dapat ditemui. Paulus sendiri pernah merumuskannya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, kita tampaknya telah kehilangan rasa tentang peran
dan tempat tubuh kita. Banyak di antara kita yang tidak menyadari akan adanya ruang yang suci, bahkan ruang yang maha kudus itu. Seperti di bait Allah. Tempat di mana kita bisa merenung, bisa berdiam, bisa berkontemplasi, dan berjumpa dengan Sang Maha Kudus itu. Saudara-saudara, dari tempat itu dapat mengalir rasa kagum, takjub, syukur ketika kita memandang gunung, lembah, langit, bunga-bunga, buah-buahan, dan semua ciptaannya. Dari ruang itu, tempat ini terletak dalam batin kita yang paling dalam. Adalah tempat tinggal pribadi kita, tempat kediaman batin di mana Allah tinggal. Di tempat itu kita menerima cahaya kehidupan dan bisikan dari Roh Kudus. Di tempat itu pula kita menentukan pilihan-pilihan kehidupan kita. Dari tempat itu mengalir kasih surgawi yang memenuhi kita dan kemudian mengalir kepada semua orang, kepada orang lain. Di tempat itulah yang membuat mengolah cinta kasih bukan cinta kasih yang egois. Saudara-saudara, ketika budaya uang meraja, uang menjadi raja, masyarakat kita menjadi semakin gaduh dan sibuk. Kita dapat kehilangan ruang yang hening, ruang yang suci di dalam diri kita. Ruang ini bisa kehilangan kesuciannya dan menjadi seperti pasar, tempat belanja yang dibanjiri dengan segala macam ambisi, nafsu duniawi. Ruang ini akan berubah menjadi ruang kerakusan dan keserakahan yang tidak lagi mengalirkan cinta kasih, melainkan penindasan, ketidakadilan, dan segala bentuk kelaliman. Bayangkan ketika uang dan nafsu serakah menguasai ruang suci kita. Yang terjadi bukan aliran cinta kasih yang keluar dalam hidup ini, melainkan penindasan, ketidakadilan, kelaliman. Jelas Yesus tidak rela. Mengapa? Karena ia begitu besar mencintai rumah Bapaknya, ruang suci, ruang batin Anda dan saya. Maka demi cintanya itu dia rela hangus terbakar. Dia rela membayarnya dengan salib. Saudara-saudara, marilah bersama-sama dengan Yesus kita pun berani membersihkan ruang suci kita, ruang batin kita. Isilah ruang batin kita ini dengan suara dari Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Benar, dalam kisah Injil, Yesus menyucikan, membersihkan bait Allah, mengembalikan pada fungsi semula. Namun kisah ini pun secara kontemplatif boleh kami terapkan dalam hidup kami. Bahwa Yesus juga membersihkan ruang batin kami, ruang yang maha kudus dalam diri kami, ruang di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau. Biarlah kami pun juga melakukan apa yang sama yang dilakukan Yesus, membersihkan dari berbagai nafsu, dari berbagai keserakahan, sehingga ruang batin kami jernih mendengar suara-Mu. Kami berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk kehidupan bangsa dan negara bahkan dunia kami. Kami terus-menerus mendoakan agar penanganan pandemik COVID-19 ini dapat efektif, dapat segera berlalu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap upaya-upaya untuk pencegahan, pemulihan, penghentian dari pandemi COVID-19 ini. Vaksin-vaksin yang sudah ada, sudah beredar ini, Tuhan tolong berikan kepada setiap orang yang punya wewenang dan tanggung jawab untuk bersikap adil, untuk dapat mendistribusikannya dengan baik. Gereja-gerejamu juga demikian. Tuhan yang menolong agar gereja-gerejamu juga dipakai oleh Engkau untuk menyemangati, untuk mendukung, untuk membantu mereka yang tersisih, mereka yang lemah dan menderita. Kami berdoa untuk situasi pelayanan gereja kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan masih percayakan, di mana kami boleh menyapa umat-Mu, melayani dengan kemampuan yang ada pada kami. Tuhan yang menolong, memberkati. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap program-program pelayanan ke depan. Kami percayakan bahwa Tuhan yang menolong, memberkati, supaya kami mampu menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan cinta kasih-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk keluarga kami. Kami yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini. Mungkin di rumah kami pada saat ini kami sedang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, kami mengalami kesulitan ekonomi, kami mengalami kesulitan berinteraksi, komunikasi. Biarlah Tuhan menolong. Engkau memampukan kami untuk boleh menghadapinya. Ada banyak hal yang kami inginkan, kami pohonkan kepadamu. Tapi kami tahu dan percaya bahwa Engkau pasti mengerti kebutuhan kami yang lebih mendasar. Di dalam kemurahan-Mu kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Ampuni apa yang tidak seturut dengan kehendak Bapa. Biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan hati bersyukur, kita memberi hidup kita semakin bermakna. Dari Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mari kita menyambut dengan KJ 450 bait 1 sampai 3, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur pada Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari lebih salah hari Kau begitu mengasihi kami. Kami pada saat ini datang memberikan persembahan yang semula dari asal daripada-Mu. Bapa, berkati dan Kau juga urapi tangan-tangan ya Tuhan yang sudah memberi, dan Kau berikanlah ya Tuhan hikmat dan juga tanggung jawab, terutama ya Tuhan majelis Mangga Besar yang mengolahnya. Kiranya persembahan kami ini menjadikan saluran berkat buat kami semua, baik untuk gereja maupun baik juga untuk lingkungan di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur.
Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Allah, yang memaut erat ritus-ritus ibadah dengan pertolongan kepada yang susah dan yang lemah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap puas tempat teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terparah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu untuk memampukanmu melanjutkan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan berada di sampingmu untuk membimbingmu agar jalanmu tidak serong. Ia ada di hatimu untuk meneguhkanmu ketika berhadapan dengan berbagai tantangan iman. Kiranya Allah Trinitas senantiasa merangkulmu hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Hosana. Amin.
Hosana, Hosana